Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang diberkati oleh Tuhan. Kalau pada pagi hari ini kita boleh kembali lagi datang bersama-sama untuk mau menyembah dan memuji memuliakan nama Tuhan. Kita menaikkan setiap ucapan syukur kita kepada Tuhan melalui setiap pujian penyembahan kita kepadanya. Mari saudara, kita mau angkat pujian penyembahan kita. Sama-sama kita mau katakan, jalanmu tak terselami oleh setiap hati kami. Amin Yesus. Jalanmu tak Terselami oleh setiap hati kami. Namun satu hal ku percaya, ada rencana yang indah, tiada terduga kasih-Mu. Heran dan besar bagi-Mu, arti kehadiran-Mu selalu nyata di dalam hidupku. Penyertaan-Mu sempurna, rancangan-Mu penuh damai, aman dan sejahtera. Walau di tengah badai, ingin ku selalu bersama, rasakan keindahan arti kehadiran-Mu. Tuhan, ingin ku selalu, penyertaan-Mu sempurna, rancangan-Mu penuh damai, aman dan sejahtera. Walau di tengah badai, ingin ku selalu bersama, rasakan keindahan arti kehadiran-Mu. Tuhan, lagi katakan, penyertaan-Mu sempurna, sempurna, rancangan-Mu penuh damai, aman dan sejahtera. Walau di tengah badai, ingin ku selalu bersama, rasakan keindahan arti kehadiran-Mu. Tuhan, arti kehadiran-Mu, arti kehadiran-Mu. Tuhan, arti kehadiran-Mu. Tuhan, mari kita sembah Dia. Ya Yesus, ini doa kami. Terpujilah nama-Mu, kami menyembah-Mu Tuhan. ajaib kuasa, Kami
kita katakan kasih yang sempurna. Kasih yang sempurna telah ku terima darimu, bukan karena kebaikanku, hanya oleh kasih karuniamu kau pulihkan aku, layakkanku untuk dapat memanggilmu. Kau beri yang ku pinta saat ku mencari, ku mendapatkan. Ku ketuk pintumu dan kau bukakan, sebab kau Bapa-Ku, Bapa yang kekal. Takkan kau biarkan aku melangkahnya sendirian. Kau selalu ada bagiku, sebab kau Bapa-Ku, Bapa yang kekal. Lagi katakan, kau beri yang ku pinta, kau beri yang ku pinta saat ku mencari, ku mendapatkan. Kau selalu ada bagiku, sebab kau Bapa-Ku, Bapa yang kekal. Akan kau biarkan aku melangkahnya sendirian. Kau selalu ada bagiku, sebab kau Bapa-Ku, Bapa yang kekal. Takkan kau biarkan aku melangkahnya sendirian. Kau selalu ada bagiku, sebab kau Bapa-Ku, Bapa yang kekal. Sebab kau Bapa-Ku, Bapa yang kekal. Sebab kau Bapa-Ku, Bapa yang kekal. Amin. Engkau Allah yang kekal. Glory, kami bersyukur Tuhan. Haleluya.
yang terindah, pulihkanku dengan darah-Mu. Engkau ku sembah, Bapa mulia, seumur hidupku ku mau menyembah-Mu. Engkau ku sembah. Amin. Haleluya. Dengan darah-Mu Engkau ku sembah, Bapa mulia, seumur hidupku ku mau menyembah-Mu. Engkau ku sembah. Kau yang terindah, pulihkanku dengan darah-Mu. Engkau ku sembah, Bapa mulia, seumur hidupku ku mau menyembah-Mu. Seumur hidupku ku mau menyembah-Mu. Seumur hidupku ku mau menyembah-Mu. Haleluya Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus. Kami sangat bersyukur Tuhan kalau pada pagi hari ini kami masih boleh bangun dengan tubuh sehat dan kuat daripada Engkau Tuhan. Kami boleh menikmati kebaikan Tuhan, boleh menikmati setiap pertolongan Tuhan dalam hidup kami, sehingga perlindungan-Mu nyata dalam hidup kami Tuhan. Kalau pada pagi hari ini kami boleh bangun, itu semua karena kemurahan pertolongan-Mu dalam hidup kami. Kami boleh merasakan kebaikan-Mu, kasih karunia-Mu yang boleh Tuhan nyatakan dalam setiap kehidupan kami. Kami tidak dapat membalas kebaikan Tuhan selain kami datang menyembah Engkau ya Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus Kristus. Kalau pada pagi hari ini sebelum kami melangkah lebih jauh lagi Tuhan, kami mau menyerahkan seluruh kehidupan kami ke dalam tangan-Mu Tuhan. Biarlah Tuhan boleh sucikan, kuduskan setiap hati dan pikiran kami, sehingga kami boleh terus layak di hadapan Engkau ya Bapa. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Kalau pada pagi hari ini Tuhan, kami mau terus bersatu hati berdoa Tuhan untuk pelayanan Tuhan di tempat ini, GPDI Philadelphia Ambul yang ada Tuhan. Ke dalam tangan-Mu kami serahkan semuanya Tuhan, boleh berjalan dengan baik, boleh berdiri sampai saat ini semua karena kebaikan Tuhan, pertolongan Tuhan dalam tuntunan Tuhan dalam setiap gereja di tempat ini Tuhan. Biarlah Tuhan kami juga berdoa untuk setiap jemaat-jemaat Tuhan yang ada di tempat ini. Berkati setiap mereka, baik Tuhan dalam setiap usaha pekerjaan yang mereka boleh jalani Tuhan. Kami yakin dan percaya Tuhan yang memberkati, Tuhan yang menyertai, Tuhan yang boleh terus melindungi setiap jemaat-jemaat Tuhan yang ada, sehingga mungkin dari setiap mereka dalam keadaan kurang sehat Tuhan ataupun sakit, ke dalam tangan-Mu kami serahkan semuanya Tuhan. Tuhan yang menyembuhkan setiap mereka. Biarlah bilur-bilur-Mu boleh terus menyembuhkan setiap jemaat-jemaat Tuhan, sehingga kami boleh datang kembali bersama-sama memuji memuliakan nama Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Kami terus berdoa Tuhan untuk setiap wadah yang ada Tuhan, baik itu ibadah kaum wanita, ibadah kaum pria, pemuda, remaja, bahkan sekolah minggu yang ada Tuhan, keluarga muda Tuhan, kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Biarlah setiap wadah ini Tuhan, melalui setiap wadah yang ada, boleh membawa setiap jemaat-jemaat Tuhan boleh lebih mengerti akan
kebenaran firman-Mu, boleh mengenal Engkau lebih lagi Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik, terima kasih Tuhan Yesus Kristus. Bahkan kami terus berdoa Tuhan untuk Ibu Gembala kami dalam masa usia yang lanjut Tuhan, ke dalam tangan-Mu Tuhan kami serahkan. Biarlah kesehatan, kekuatan daripada Engkau boleh menjadi bagian dari Ibu Gembala kami. Tuhan boleh pakai lebih lagi Tuhan, biarlah tetap eksis dalam terus melayani Engkau, memberitakan kebenaran firman-Mu, sehingga kami yakin dan percaya biarlah banyak jiwa dimenangkan untuk hormat kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Bapa yang baik. Kalau pada pagi hari ini sebelum kami melangkah ke hari yang baru, Kamu menyerahkan seluruh kehidupan kami ke dalam tangan-Mu, dan akan sebentar mendengarkan kebenaran firman-Mu. Tuhan bukakan setiap hati dan pikiran kami untuk boleh mengerti setiap isi firman-Mu. Biarlah Tuhan berkati hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu, dan apapun yang boleh diperkatakan semuanya berasal daripada Engkau ya Bapa. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Kami siap untuk mendengarkan firman-Mu hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Haleluya. Puji Tuhan. Shalom Bapak Saudara. Selamat pagi. Boleh kita berkumpul bersama-sama di dalam doa pagi online ini. Kita akan sama-sama sudah memuji mempermuliakan nama Tuhan. Kita sudah menaikkan doa syafaat, bahkan doa pribadi mungkin Bapak Saudara di dalam pujian menaikkan doa, dan kita akan tiba saatnya kita akan sama-sama membaca kebenaran firman Tuhan. Boleh simak di Alkitab masing-masing di dalam Amsal pasal yang ke-5 ya. Kemarin Amsal pasal yang ke-5, sekarang Amsal pasal yang ke-6 dengan ayat pertama sampai 19 di perikop selanjutnya, yaitu dengan judul perikop berbagai-bagai nasihat. Saya bacakan terlebih dahulu buat kita semua. Hai anakku, jikalau engkau menjadi penanggung sesamamu dan membuat persetujuan dengan orang lain, jikalau engkau terjerat dalam perkataan mulutmu, tertangkap dalam perkataan mulutmu, buatlah begini hai anakku, dan lepaskanlah dirimu, karena engkau telah jatuh ke dalam genggaman sesamamu. Pergilah, berlututlah, dan desaklah sesamamu itu, janganlah membiarkan matamu tidur dan kelopak matamu mengantuk. Lepaskanlah dirimu seperti kijang daripada tangkapan, seperti burung daripada tangan pemikat. Hai pemalas, pergilah kepada semut, perhatikan lakunya dan jadilah bijak. Biarpun tidak ada pemimpinnya, pengaturnya atau penguasanya, ia menyediakan roti di musim panas dan mengumpulkan makanan pada masa panen. Hai pemalas, berapa lama lagi engkau berbaring? Bilakah engkau akan bangun dan tidur sebentar lagi, mengantuk sebentar lagi, melipat tangan sebentar lagi untuk tinggal berbaring? Maka datanglah kemiskinan kepadamu seperti seorang penyerbu, dan kekurangan seperti orang yang bersenjata. Tak bergunalah dan jahatlah orang yang hidup dengan mulut serong, yang mengedipkan matanya, yang bermain kaki dan menunjuk-nunjuk dengan jari, yang hatinya mengandung tipu muslihat, yang senantiasa merencanakan kejahatan dan yang menimbulkan pertengkaran. Itulah sebabnya ia ditimpa kebinasaan dengan tiba-tiba, sesaat saja ia diremukkan tanpa dapat dipulihkan lagi. 6 perkara ini yang dibenci Tuhan, bahkan 7 perkara yang menjadi kekejian bagi hatinya: mata sombong, lidah dusta, tangan yang menumpahkan darah orang yang tidak bersalah, hati yang membuat rencana-rencana yang jahat, kaki yang segera lari menuju kejahatan, seorang saksi dusta yang menyembur-nyemburkan kebohongan dan yang menimbulkan pertengkaran saudara. Puji nama Tuhan. Firman Tuhan buat kita pada kesempatan pagi hari ini sungguh indah ya Pak Saudara. Di dalam berbagai-bagai nasihat ini kita melihat bahwa ketika kita hidup ya bersama dengan orang yang menanggung kita, terjerat dalam perkataan mulut kita, tertangkap dalam perkataan mulut kita, buatlah begini hai anakku, dan lepaskan dirimu karena engkau telah jatuh ke dalam genggaman. Pergilah, berlututan, dan desaklah semamu. Maksudnya dimana kita harus hidup tidak bergantung dengan orang lain. Artinya bukan menjadi parasit ya Pak Saudara. Hari-hari ini banyak sekali orang yang hidup seperti parasit. Dia hanya mengandalkan orang lain dan tidak mau bekerja. Karena apa? Konteksnya kita lihat di ayat yang ke-6 ya. Dikatakan hai pemalas, pergilah kepada semut, perhatikan lakunya dan jadilah bijak. Bicara tentang kerja. Banyak orang Kristen hari-hari ini suka berdoa, cinta Tuhan, ke gereja, tetapi malas bekerja. Tidak ada kerjaan seperti itu ya. Maunya hidup tidak bekerja, bahkan bekerja dianggap
satu hal yang negatif karena dianggap setelah kejatuhan dosa baru ada pekerjaan, padahal di dalam Alkitab jelas bahwa pekerjaan itu sudah Tuhan berikan sebelum manusia jatuh dalam dosa, sehingga pekerjaan adalah satu hal yang Kristiani, sehingga orang yang hanya banyak berdoa tanpa bekerja dikatakan omong kosong di Yakobus, saudara. Sehingga bekerja adalah satu hal yang penting. Bahkan Alkitab berulang kali banyak mengatakan tentang bekerja. Belajar dari semut dikatakan, hai pemalas, berapa lagi engkau berbaling bila engkau akan bangun dari tidurmu. Tidur sebentar lagi, mengantuk sebentar lagi, melipat tangan sebentar lagi untuk tinggal berbaring. Maka datanglah kemiskinan kepadamu seperti seorang menyerbu, dan kekurangan seperti orang yang bersenjata. Tak bergunalah dan jahatlah orang yang hidup dengan mulut serong, yang mendekim dan bermain kaki dan menunjuk-nunjuk dengan jari. Bapak saudara, kita lihat bahwa ketika orang yang nggak bekerja, tidak berusaha dengan maksimal, tidak memberikan yang terbaik dalam pekerjaannya, Pak Saudara, kemiskinan datang, Jadi sangat jelas ketika orang yang malas bekerja, tidak mau berusaha, berinovasi, mungkin melakukan hal-hal yang baik, satu ketika ada satu cobaan atau soal hal-hal finansial, mereka datang kemiskinan lalu berdoa sama Tuhan minta mujizat. Ini satu hal yang lucu menurut saya, Pak Saudara. Kontradiktif. Sudah jelas Tuhan ajarkan bahwa jangan memalas, harus bekerja untuk tidak datang kemiskinan. Tetapi ketika kemiskinan datang, ketika permasalahan itu datang, menyerbu, seperti pasukan katanya, kita minta Tuhan mujizatnya. Padahal sudah sebelum kita minta mujizat sama Tuhan, padahal Tuhan sudah sediakan jawaban bahwa kita harus bekerja dengan sungguh-sungguh. Bukan berarti bekerja workaholic, saya katakan bekerja dengan sungguh-sungguh itu bukan bekerja yang tidak mengenal waktu. Banyak di kota besar bekerja Senin sampai Minggu, kembali Senin, itu bekerja terus, Pak Saudara. Pak Saudara, kalau belajar di Kejadian hari pertama sampai hari ketujuh, Tuhan sediakan hari ketujuh itu untuk rest, beristirahat. Karena hidup itu bukan hanya tentang kerja, Pak Saudara. Meskipun bekerja itu penting, bekerja itu adalah mandat ilahi dari Tuhan, tetapi hidup bukan hanya tentang kerja. Hidup bicara tentang relasi, juga hubungan, hidup bicara tentang kesehatan, hidup juga bicara tentang banyak hal. Sehingga tentunya kita juga harus hidup dalam kehidupan yang berguna untuk mempermuliakan nama Tuhan. Kita lihat di ayat-ayat selanjutnya, dikatakan jangan kita memiliki mulut serong, bermain kaki, menunjuk dengan jari, hati mengandung tipu muslihat, sukanya menipu, yang senantiasa merencanakan kejahatan buat orang lain, yang menimbulkan pertengkaran. Ini provokator. Pak Saudara, provokator hari-hari ini tidak hanya dalam wujud kata-kata, tapi lewat tulisan, WhatsApp, Instagram, sangat mudah sekarang untuk memberikan satu misleading atau informasi yang salah terhadap orang lain, sehingga menjadikan hal-hal ini tidak baik buat kehidupan umat percaya. Sehingga mari kita sama-sama menjaga hidup kita, perkataan kita atau sosial media kita supaya tetap hidup dalam kebenaran Tuhan. Itulah sebabnya ditimpa kebinasaan dengan tiba-tiba sesaat saja ia remukkan tanpa dapat dipulihkan. 6 perkara ini yang dibenci Tuhan, bahkan 7 perkara yang menjadi kekejian bagi Tuhan. Lihat ini Pak Saudara, 6 perkara sampai 7 yang menjadi kekejian bagi hatinya Tuhan. Mata sombong, lidah dusta, tangan yang menumpahkan darah orang yang tidak bersalah, hati yang membuat rencana-rencana yang jahat, kaki yang segera lari menuju kejahatan, seorang saksi dusta yang menyembur-nyemburkan kebohongan, dan yang menimbulkan pertengkaran, saudara. Sehingga hidup kita harusnya hidup yang bekerja, dikatakan di awal-awal ayat, tidak hanya bergantung penuh seperti benalu, Bapak Saudara. Hidup yang bekerja, hidup yang tidak serong, Bapak Saudara. Dan yang terakhir, hidup menghindari kekejian yang tidak disenangi Tuhan. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua, dan kita memahami hikmat yang daripada Tuhan melalui Amsal pada kesempatan pagi hari ini. Kita sama-sama bersatu dalam doa. Segala pujian, syukur, hormat bagimu Tuhan. Kesempatan yang indah ini pagi hari ini kami mengucap syukur, bangun dalam keadaan yang sehat, bugar. Kami boleh bernafas adalah satu
kemurahan Tuhan. Dan kami Tuhan menyerahkan seluruh pagi kami dalam tangan Tuhan, supaya kami berjalan hari ini penuh dengan sukacita, damai sejahtera. Dan mau berdoa bagi setiap jemaat Tuhan yang mengalami sakit penyakit, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan yang menyembuhkan. Tuhan, jemaat-jemaat Tuhan yang mengalami beban berat, permasalahan hidup, kecapean Tuhan, kiranya Tuhan yang memberikan kelegaan, kekuatan baru untuk memiliki harapan, dan kekhawatiran mereka kiranya Tuhan memberikan jalan keluar tepat pada waktu-Mu Tuhan. Tuhan, beri kami hikmat untuk memahami apa yang menjadi kehendak Tuhan dalam hidup kami. Beri kami hikmat untuk memahami bagaimana kami hidup dan kami berlaku dengan baik, tidak serong. Kiranya Roh Kudus bekerja dalam hati kami, mampukan kami. Terima kasih Tuhan, seluruh pergumulan jemaat Tuhan yang ada di GBD Philadelphia, Ambulu, maupun jemaat-jemaat lain yang ada di luar. Kiranya Tuhan memberkati, Tuhan yang memberikan jawaban dan jalan keluar tepat pada waktunya. Tuhan, pertolongan-Mu yakin dan percaya, kami yakin dan percaya sempurna dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami alaskan dan kami sambut hari yang baru ini dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Kiranya Tuhan Yesus memberkati semuanya. Shalom.